Ya, Amin, amin, amin. baik. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja buka firman Tuhan dari dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27. Matius 20 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Kita menyimak bersama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Amin ya. Luar biasa ada kata-kata di situ, menjadi besar dan menjadi terkemuka ya. Nah, jadi kalau kita mau jadi orang yang besar, kata firman Tuhan pagi hari ini, dan menjadi orang yang terkemuka. Terkemuka itu apa? Terdepan, di depan ya, yang jadi contoh, menjadi teladan ya, menjadi panutan, maka kita dikatakan harus menjadi pelayan, harus menjadi hamba. Ya, pelayan itu di beberapa minggu lalu kita sudah belajar bahwa seorang pelayan itu adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas, dengan rela untuk membantu seseorang ya untuk mencapai suatu tujuan yang baik ya. Dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan, tentunya kita membantu seseorang itu bagaimana biar datang kepada Tuhan, bagaimana biar mereka diselamatkan seperti itu. Nah, tapi pagi hari ini kami mau angkat sebuah topik untuk firman Tuhan, yaitu uh, mengapa kita harus melayani. Tadi ya, katanya kalau kita jadi besar kita harus melayani. Kalau kita mau jadi terkemuka harus melayani gitu. Nggak ada cara lain gitu. Ya kalau kita hanya mau jadi bos, nah orang belum tentu mau ditinggalkan orang. Tapi caranya adalah harus melayani ya, membantu orang kepada jalan yang baik, membantu sesama untuk datang kepada Tuhan. Itulah cara agar kita menjadi orang yang terkemuka, orang yang besar, orang yang diperhitungkan, orang yang dihargai ya. Di luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus melayani? Ya. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 34 yang pertama, yaitu kita harus melayani karena pekerjaan kita itu, melayani itu adalah pekerjaan Allah bagi setiap orang percaya ya. Melayani itu adalah pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Dalam Lukas 1 ya ayat 38 ya, firman Tuhan berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ini dimana ketika ataupun sebelum Tuhan Yesus lahir, kita tahu dikandung oleh Bunda Maria, maka malaikat datang memberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, dia akan melahirkan gitu ya. Itu luar biasa. Jadi dia belum punya suami, dan di Alkitab mencatat masih bertunangan, tapi dia oleh malaikat dikatakan dia akan mengandung dari Roh Kudus ya. Nah, ketika itu disampaikan, Maria sebagai anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi uh, ibunda ya dari Yesus ya, maka dia menjawab ya perkataan daripada malaikat itu dengan dikatakannya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, jadi Maria sadar betul bahwa kalau dia adalah hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memilih dia dan dia pun berkata, jadilah seperti yang Tuhan mau ya, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Karena pelayanan itu adalah pekerjaan Allah yang dipercayakan bagi setiap orang percaya, termasuk bagi kita
yang ada di the power of love ini. Tuhan percayakan pelayanan apa kepada kita? Itu Allah yang memilih. Allah sendiri yang memberikan, sama seperti tadi kepada Bunda Maria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melayani? Gitu ya. Karena melayani adalah cara ya menyatakan kasih Allah ke dalam dunia ini, ya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 ya. Yohanes 14 ayat 11 maksud saya ya, ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan jelas tadi bahwa melayani itu adalah ya cara Tuhan menyatakan karya dan kasih-Nya ke dalam dunia ini. Karena dikatakan dia berasal dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Dan kalau kita percaya kepada Bapa, kepada Yesus, apa dikatakan? Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa dan apa yang kita minta, dia akan melakukan, dia berjanji. Yohanes 14 ayat 13. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah melayani, ya apa yang kita minta kepada Tuhan, Alkitab berjanji Tuhan akan melakukannya. Masalahnya kita sudah melakukan belum? Kita sudah klik belum ya dengan firman Tuhan itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu melayani adalah bertujuan untuk mempraktekkan karunia rohani yang dimiliki setiap orang yang percaya ya di dalam kitab Roma ayat yang ke-12 ya ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow, ini keren ya. Jadi karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu kepada setiap kita nggak sama. Ya, ada sebagai pemimpin, di sini dikatakan kalau sebagai pemimpin harus rajin. Jadi rupanya kalau pemimpin itu nggak boleh malas gitu ya, harus rajin. Nah kemudian siapa yang bernubuat melakukannya dengan iman, ya bernubuat itu nggak boleh asal bicara. Nah kalau dia melayani, kita melayani. Ya, kalau kita mengajar ya seperti itu. Jadi melayani itu mempraktekkan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, karunia-karunia roh ya. Itu tadi. Jadi oleh karena itu kita sebagai pelayan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini?
Mungkin kita sebagai tim pemuji, tim pendoa, tim pembicara, tim pemimpin, atau bernubuat, mari kita melakukannya dengan tulus ikhlas dan tentunya meminta pimpinan Roh Kudus ya. Nah, itu yang ketiga dan yang terakhir, yang keempat, melayani adalah cara pemimpin ya atau cara memimpin sesuai dengan rencana surga bagi manusia. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan tadi di ayat yang pertama bahwa melayani itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi memimpin ya yang berhasil, kita mau jadi pemimpin yang sukses ya, kita harus menjadikan diri kita menjadi hamba, hamba Tuhan dan juga hamba buat sesama, menolong sesama untuk datang kepada Tuhan. Tadi di Matius 20, 26 sampai 27 jelas dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar, besar itu maksudnya pemimpin, mempunyai eh, apa namanya? Mempunyai otoritas, mempunyai kuasa, ya. Nah, dan terkemuka, terkemuka itu menjadi teladan, menjadi leader, ya kan? Maka haruslah melayani, ya. Oleh karena itu, ya, seorang pemimpin yang sukses itu bukanlah orang yang otoriter, mendikte atau kalau bahasa sekarang ngebos katanya ya, ngebos. Jadi dia sebagai bos langsung tak 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 nggak seperti itu. Pemimpin yang sukses menurut Alkitab adalah orang ataupun pemimpin yang menjadikan dirinya pelayan, menjadikan dirinya hamba ya. Kita bersyukur di negara kita, presiden kita yang sekarang ini saya melihat ada ya hati hamba bagi dia. Makanya ya nggak heran kalau kita lihat di media dikatakan bahwa kepemimpinan presiden kita yang sekarang itu dikatakan lain daripada sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa? Karena dia mempunyai hati hamba. Karena dia mempunyai hati pelayan. Dia tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain, tidak lebih dari rakyatnya. Dia mau merakyat sehingga rakyat pun eh, mendukung dia, mensupport dia, bahkan ya apa namanya mengeluh-elukan dia. Ya, setiap dia ke daerah kita lihat itu luar biasa. Saya bukan promosi, tapi kita bersyukur untuk itu dan kita lihat ketika dia melakukan itu, memimpin dengan melayani, mempunyai hati hamba, kita lihat banyak perubahan-perubahan ya terutama karakter. Ya, karakternya, karakter-karakter para pejabat kita sekarang ini ya mulai diperbaiki ya yang korupsi, yang jahat-jahat mulai uh, ada rasa takut akan Tuhan. Dan ini kita juga kita dukung terus. Jadi melayani itu sebenarnya bukan mencari posisi, tapi melayani adalah berbicara tentang fungsi. Ya, apa fungsi sebagai seorang pemimpin? Ya, contohnya kita juga di Zoom ini ya, pemimpin kita di sini melayani. Pagi-pagi dia harus sudah buka Zoom, dia mempersiapkan dari jam 3 mungkin atau setengah 4 gitu ya. Nah itu namanya melayani, pelayan. Dia jadi melakukannya rajin setiap hari. Nah kalau dia 1 hari saja blank, maka boleh malam, oh kenapa nih, kenapa? Kok belum dibuka Zoom-nya kan gitu kan. Dan yang lain-lain gitu kan. Nah, itu contohnya. Nah tapi dia melakukan dengan karunia daripada Tuhan itu dengan rajin dan setia tentunya ya. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini Allah menyampaikan pesan buat kita ya. Ayo kita semua menjadi pelayan yang bertanggung jawab karena melayani itu adalah pekerjaan Allah yang diberikan, dipercayakan kepada setiap orang percaya dan kemudian pelayanan itu juga adalah cara Tuhan
untuk menyatakan karya dan kasih-Nya ke dalam dunia ini ya, yaitu lewat putranya Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bahwa melayani itu adalah bertujuan untuk praktek karunia rohani itu tadi. Ya, kalau dia sebagai pemimpin melakukan dengan rajin, kalau dia sebagai seorang yang membagi-bagikan sesuatu harus melakukan dengan ikhlas. Demikian juga kalau dia mau jadi pengajar, mengajar dengan baik. Kalau bernubuat, bernubuat dengan iman dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, melayani itu adalah cara pemimpin yang sesuai dengan rencana surga. Ya, rencana surga digarisbawahi, rencana Tuhan, rencana Allah. Jadi pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang melakukannya sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan rencana surga. Sebagaimana Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini, dia katakan, dia bukan untuk dilayani. Tapi Yesus sendiri menjadi manusia adalah untuk melayani. Melayani siapa? Melayani saya dan Bapak Ibu. Melayani setiap orang percaya, bahkan orang berdosa yang belum mengenal Tuhan, dia layani, dia bantu, dia menjadi perantara kita untuk kita boleh berdamai dengan Bapa, karena sebelumnya kita sudah berdosa dan oleh karena itu butuh ya seorang pendamai, jembatan untuk mendamaikan kita dengan Bapa di surga, yaitu putranya sendiri. Dia berikan untuk kita, untuk melayani kita. Kita bersyukur untuk itu pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan mengatakan, mari kita melayani dengan ikhlas, dengan setia. Maka Allah akan memperbesar kapasitas kita, memperbesar daerah kita, dan menjadikan kita menjadi orang yang terkemuka, orang yang diperhitungkan, orang yang menjadi contoh dan teladan sesuai dengan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, sebab Engkau baik, Engkau terus membimbing kami dari kebenaran kepada kebenaran, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan memberikan kepercayaan bagi kami Tuhan, memilih kami untuk dapat melayani Tuhan, baik di dalam ibadah-ibadah, baik dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami Bapak. Kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau mempercayakan karunia kepada kami untuk melayani Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami diingatkan, jika kami mau menjadi orang yang terkemuka, orang yang diperhitungkan, orang yang besar, maka kami harus menjadi hamba, harus jadi pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan kami bisa menerima firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan pada pagi hari ini. Kami boleh melayani sesama kami, melayani keluarga kami untuk datang kepada Tuhan. Sehingga namamu ditinggikan, sehingga jiwa-jiwa banyak dimenangkan lewat kehadiran kami. Terima kasih Bapak. Pujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Sehingga kami Tuhan boleh mengucap syukur. Kami boleh bersuka cita dan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa pagi ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Bu Ramalan. Belum dibuka Bu mic-nya. Ya. Lupa lagi. Ya, Haleluya, haleluya. Puji Haleluya. Tuhan Bu. Saya sangat terberkati dengan renungan pagi ini. Karena terus terang aja ya, kita selama ini gimana ya? Selama ini kayaknya, aduh, udahlah. Tapi sesudah kita mendengar firman Tuhan, menjadi besar dan terkemuka.
di sini saya sangat terberkati. Ada tadi tiga yang Ibu paparkan di sini. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama, melayani ini dipercayakan Allah bagi kita. Terus terang aja ya, kita kadang-kadang malas, kadang-kadang banyak alasan. Tapi sesudah kita mendengar firman Tuhan ini, memang kita harus melayani sebagai anak Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita gitu. Jadi apa yang kita harus berikan ya kita harus memberikan hati, pikiran kita dan kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua di sini tadi kita harus melayani dengan kasih kepada orang lain supaya apapun yang kita minta Tuhan berikan. Nah, terus di sini tadi kita melayani dengan sungguh-sungguh ya, jangan asal-asalan aja. Terus yang ketiga tadi adalah eh, untuk melayani adalah untuk mempraktekkan karunia rohani. Di sini ada yang menasehati, ada yang sebagai pemimpin, ada yang sebagai penasehat, dan keempat di sini melayani adalah cara memimpin sesuai dengan rencana surgawi. Melayani, kita harus melayani dengan setia, jangan bersungut-sungut atau jangan gimana ya, kata-katakan ini malas lah, banyaklah alasan. Karena itu tadi ya, Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Jadi apakah yang harus kita berikan kepada Tuhan ya harus kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati gembira, tidak bersungut-sungut. Terima kasih Bu atas pelayanannya. Biarlah Tuhan yang memberkati Ibu Amin. dan Amin. apapun yang dicita-citakan, Tuhan selalu mengabulkan segala permintaannya dan Tuhan akan menambahkan kepada Ibu hikmat supaya Amin. Ibu lebih hari lebih eh, gimana ya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Amin. sekarang di sini Baik. doa syafaat Ibu Lalang. Kan kita tahu bahwa Ibu Lalang setiap hari Minggu nggak bisa. Jadi kita hanya bertiga. Jadi doa syafaat saya serahkan kepada Babe sekalian. Doa berkat saya serahkan Pak Surbakti. Amin. Ya, terima kasih. Ya, pada saat pagi ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari hamba-Nya yang luar biasa. Ya, saya sendiri ya diberkati oleh pemaparan daripada Ibu Tiar pagi ini, di mana inilah suatu kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak percayakan, nggak bisa. Jelas Amin. sekali satu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Kita dipercayakan oleh manusia saja sudah senang, ya. Amin. Tapi Tuhan yang berkepercayaan. Tapi banyak orang nggak sadar tentang kepercayaan Tuhan itu. Sehingga menyia-nyiakan kepercayaan Tuhan. Saya bersaksi ya, disampaikan kepada banyak orang. Pekerjaan yang tertinggi dan termulia. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan. Saya bangga. Tuhan pilih saya untuk ambil bagian dalam melayani. Kebanyakan orang ketika sudah susah, bangkrut, baru sadar dia melayani. Dia bilang ini cara Tuhan. Nah, kita nggak usah nunggu bangkrut, ya. Jadi kita memberikan diri Tuhan, inilah hidupku. Saya mau melayani sesuai dengan kehendak. Jadi melayani itu adalah suatu panggilan Tuhan untuk kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Nah, Tuhan kalau memanggil kita melayani, Tuhan juga memperlengkapi. Amin. Contoh, kita melayani, Tuhan berikan juga karunia Roh Kudus. Supaya kita punya kemampuan. Kita bukan lagi kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya melalui kita. Kita ini bagaikan bejana, takkan bejana lihat, tapi dahsyat ketika ada Kristus bekerja.
kita mampu melayani sesuatu yang sulit, sesuatu yang sukar. Dan saya alami sendiri ya. Makanya saya katakan kepada beberapa orang, jelas dan tegas saya katakan, bahwa saya sebagai pilihan Tuhan, saya melayani bukan berdasarkan jumlah, tapi saya melayani berdasarkan sikap hati yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau bahwa melayani ini yaitu berkualitas, tidak jadi penonton, malah lebih banyak penonton daripada pemain, pasti banyak penonton. Amen. Jadi saya jelaskan, penonton itu bagaimanapun kata-katanya salah melayani, salah begini, salah begitu, salah nilai-nilai, kalau misalnya nonton bola, salah sepaknya banget tepat, tapi nggak dengar orang. Tapi kalau kita melayani, ambil bagian dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan, di sana ada pertumbuhan, ada peningkatan-peningkatan. Sehingga begitu melayani dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kalau suruh kita melayani, Tuhan juga perlengkapi kita dengan karunia-karunia. Amen. Kita tahu apa yang kita boleh kerjakan. Saya Amen. bersyukur ya, apanya Mutiara. Sekarang Tuhan gerakkan dia mendoakan orang. Saya bisa melihat dia belajar mengobarkan karunia ada. Saya percaya untuk ke depan lagi, Tuhan akan pakai lagi dengan dahsyat lagi. Ada Amen. kepekaan tentang bagaimana roh Tuhan bekerja dalam dirinya. Baik juga ibu remalam juga. Ada kepekaan lagi. Tuhan, Amen. apa lagi yang saya lakukan Tuhan? Serahkan seluruh hidup dalam tangan. Jadi pagi ini, ingatkan lagi kepada saya. Supaya melayani itu adalah hal yang paling utama dari yang lain. Amen. Sehingga dari sekarang dan seterusnya, kita berkata, Tuhan itu sungguh baik. Amen. Kenapa ada muncul kata-kata itu? Saya sebagai pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan, melayani inilah membawa saya bisa menjangkau bangsa-bangsa. Berteman dengan berbagai orang yang dari berbagai negara lain. Karena Tuhan. Jadi ada rencana Depok membuka satu komunitas yaitu Full Gospel English Chapter. Tadi bagaimana firman Tuhan disampaikan dalam bahasa Inggris. Dan saya ditunjuk untuk berbagian dalam melayani. Nah, rencana hari Selasa ini kita akan rapat, memimpin mereka. Ada 5 orang, ada 5 orang. Tapi bahasa penyampaiannya bahasa Inggris. Ini satu tantangan, saudara. Bagaimana dalam komunitas yang 5 orang, tapi menyampaikan kebenaran dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kemanapun melayani, ke bangsa manapun melayani, kita bisa nyambung karena bahasa Inggris sebagai jembatan. Saya dipercayakan itu. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan, untuk bersama makan minumnya, sudah ada yang tanggung, saudara. Sudah ada yang sponsori. Dia bilang untuk makan minumnya sudah. Jadi tinggal penyerahan diri saja. Jadi hari Selasa ini akan dimulai salah satu kafe ya. Kafe tapi kafe rohani, bukan nggak ada kafe seperti yang kita tahu di luar sana. Tapi kafe rohani, pemiliknya juga orang percaya. Bahkan dia terbeban buat pekerjaan Tuhan. Sekarang dia mendukung. Dia transfer sejumlah dana kalau dia Tuhan gerakkan. Itu contoh saudaraku. Jadi hari ini saya sungguh diberkati Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Bahwa melayani itu adalah satu kepercayaan Tuhan pada setiap orang. Ketika kita mau menerimanya dan berkata, Tuhan ini aku. Tuhan akan memimpin lagi, lebih dalam lagi. Ada karunia-karunia
apapun karunia, supaya kita melayani secara spesifik, bukan umum tapi secara khusus, sehingga kita bisa tahu kebutuhan orang, apa yang kita kerjakan untuk melayani setiap orang. Luar biasa. Jadi makasih Bu Tiar sudah menyampaikannya pada saat pagi ini. Tuhan akan memakai Bu Tiar lagi lebih dasar lagi sesuai dengan fungsi dan karunia yang Tuhan Amin. berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur Tuhan. Kau ingatkan kami kembali bahwa melayani adalah kehendak Tuhan. Supaya setiap orang berfungsi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tuhan percayakan. Kalau kami Tuhan hari ini Engkau percayakan melayani suatu anugerah yang luar biasa. Engkau pakai Ibu Remala luar biasa. Engkau pakai Ibu Tiar luar biasa. Bahkan teman-teman yang lain Amin. Tuhan pakai dengan dahsyat lagi Tuhan. Sehingga Tuhan tidak membutuhkan jumlah yang besar. Itu membutuhkan kualitas di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku dan aku ada di tengah-tengah mereka. Aku akan menyatakan diriku kepada setiap orang. Amin. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membutuhkan jumlah besar. Ya. Tuhan membutuhkan jumlah 2 atau 3 orang bersekutu, sepakat. Amin. Saya Amin. percaya ada satu permulaan yang besar Tuhan mau kerjakan Tuhan. Sehingga kami akan lebih dahsyat lagi melayani bukan hanya dalam komunitas, dalam daerah Jabodetabek, tapi meluas ke tempat-tempat yang lain. Dan Tuhan Amin. dahsyat memakai kami sesuai dengan karunia yang ada. Berkati Amin. Amin. Nita, berkati Serilos, Amin. berkati Nita, memberkati juga Tuhan. Saudara kami yang lain, Ibu Lydia Lalang, yang bekerja, pakai mereka Tuhan. Pakai juga Tuhan. Kamu Pak Petrus Lulang, Amin. Baban. Tuhan bekerja dengan sesuai dengan fungsi dan karunia berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar mau berpisah satu yang lain. Percaya Tuhan, walaupun sebagian tidak hadir, tapi Engkau mengetahui lebih jelas kondisi situasi mereka. Maka segala sakit penyakit apapun yang menumpang dalam tubuh mereka kami bersatu, kami perintahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Sembuh Tuhan. Amin. Dan Engkau juga membukakan Tuhan dalam hati mereka, yaitu penyingkapan rahasia firman-Mu, sehingga teman-teman kami yang tak dapat hadir hari ini, pada hari berikutnya mereka bersemangat, mereka mengerti tentang karunia Tuhan, sehingga kami semua berfungsi sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum kami berpisah satu yang lain, berdoa supaya hari ini berkat-Mu turun atas kami. Mari kita pulang dan berpisah satu yang lain. Berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan roh, jiwa dan tubuh kita. Sehingga apapun hari ini kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita berhasil. Tuhan membuat kita beruntung. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selesai berarti Tuhan berkati. Amin. Saya akan kembali kepada Ibu Remala.